Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberi Allah kesempatan untuk bisa bertemu lagi dalam seri pembelajaran pendidikan agama Islam. Tentu harapan kita pembelajaran ini akan memberikan manfaat bagi kita semua dalam kehidupan ini dan akan membawa manfaat bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Baik anak-anak, tentu sebelum kita memulai pembelajaran, kita ingin pastikan bahwa kabar kita hari ini dalam kondisi yang prima. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Jawaban yang kita harapkan adalah alhamdulillah, sehat, ceria, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita panjatkan doa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa bersama dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga dengan barakah doa tadi kita diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat, diberikan kemudahan dalam memahami apa yang akan kita pelajari hari ini. Baiklah, karena anak-anak belajar di rumah, tentu anak-anak sudah siapkan buku paket seperti ini ya. Silakan disiapkan dan kita buka di bab 1, yaitu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah namanya. Pada bab ini nanti kita akan bagi menjadi 3 bagian, bagian A, bagian B, dan bagian C. Pada pertemuan pertama ini kita akan fokus ke bagian A, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pembelajaran setelah kita belajar hari ini, yang pertama adalah anak-anak diharapkan mampu menjelaskan pengertian iman. Kemudian juga mampu menjelaskan pengertian iman kepada Allah, mampu menjelaskan dalil akli iman kepada Allah, mampu membacakan dalil nakli iman kepada Allah, dan juga mampu menjelaskan hikmah atau manfaat iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada bagian pertama, pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut bahasa, iman memang dari bahasa Arab ya. Kalau dalam bahasa kita itu iman artinya percaya atau yakin. Sedangkan menurut istilah tauhid, iman artinya mempercayai sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan dan membuktikan dalam perbuatan. Jadi kalau kita ditanya apa itu iman kepada Allah, berarti meyakini sepenuh hati akan adanya Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa tidak ada sekutu baginya, meyakini bahwa hanya Dia yang berhak untuk disembah, dan meyakini nama-nama agungnya yang biasanya dikenal dengan Asmaul Husna. Kemudian dalil atau petunjuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil itu tentu saja berasal dari bahasa Arab, artinya petunjuk. Mengapa kita harus iman kepada Allah? Alasan mengapa kita harus iman kepada Allah itu ada 2. Dalil artinya alasan atau petunjuk. Dalil ini ada 2. Alasan ada 2. Mengapa kita harus iman kepada Allah? Alasannya apa? Ada 2 alasan. Alasan yang pertama adalah
dalil akli atau alasan akal, alasan logika kita. Coba kita merenung sejenak, mengamati diri kita sendiri, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Seluruh panca indera yang ada pada bagian tubuh kita, ada mata, ada hidung, ada lidah. Kita juga punya anggota tubuh yang lain, tangan, kaki. Belum lagi anggota tubuh yang berada di dalam yang tidak kelihatan. Ada jantung, ada ginjal, ada paru-paru, ada usus besar, ada usus halus, dan seluruh bagian-bagian yang ada di dalam tubuh kita. Tidak mungkin semua ada dengan sendirinya. Tata kerjanya yang begitu rumit, tata pekerjaannya yang begitu teratur. Subhanallah, pastilah ada yang menciptakan, pasti ada yang mengatur semuanya. Setelah introspeksi melihat diri kita sendiri, mari kita tengok keluar, memandang hamparan lautan luas. Di dalam lautan beribu aneka macam keanekaragaman hayati. Ikan mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Mulai dari ikan teri sampai ikan hiu raksasa, semua ada. Subhanallah, tidak mungkin semuanya ada begitu saja. Pasti ada yang menciptakan, pasti ada yang mengatur. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Melangkah kita lagi keluar ke hutan belantara dengan keanekaragaman isinya, beribu keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Hewan yang paling kecil sampai hewan yang paling besar, tak mungkin ada begitu saja. Pasti ada yang menciptakannya, pasti ada yang mengatur ekosistem di dalamnya. Siapa? Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kita tengok lagi keluar angkasa. Subhanallah, beribu bintang, berjuta bintang, beribu galaksi, planet, seluruhnya tak mungkin ada dengan sendirinya. Yang demikian teratur, yang demikian hebatnya, tak mungkin ada begitu saja. Pastilah ada penciptanya. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah dalam hati kita tanamkan keyakinan bahwa semua yang ada ini adalah pasti ada penciptanya. Itulah alasan mengapa kita iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan pikiran, berdasarkan logika. Sedangkan dalil yang kedua adalah dalil nakli, dalil alasan nakli yang dikutip atau kutipan. Maksudnya alasan yang dikutip dari ayat Al-Quran ataupun hadis. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan iman kepada Allah. Salah satunya adalah yang terdapat pada surat An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Al-Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 136. Apa manfaatnya kita iman kepada Allah?
Yang pertama, menambah keyakinan kita. Yang kedua, menambah ketaatan kita kepada Allah. Karena kalau dalam hati kita tertanam keyakinan yang kuat, pasti kita akan lebih taat untuk menjalankan perintah Allah. Yang ketiga, akan menenteramkan hati kita. Bagaimanapun kondisi yang kita hadapi, sesulit apapun keadaan yang ada di hadapan kita, jika kita iman kepada Allah, pasti hati kita akan tentram. Karena ada Allah yang maha pengatur semuanya. Yang keempat, dengan iman kepada Allah, manusia akan selamat hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.